Jangan lupa subscribe channel YouTube Repri, aktifkan lonceng notifikasinya. Aku bingung beli Oppo A9 atau Oppo F11 aja. Ntar aku bikinin video perbedaan dan compare-nya aja ya. Jadi kamu bisa lihat dan cocokkan sesuai keinginan kamu. Hai, welcome back. Oke, jadi di video kali ini sesuai dengan banyak request juga dari komen di channel YouTube Repri juga, dan kemudian ada komen di Snapgram juga, di story Instagram Repri juga, buat Repri bikinkan video versus antara A9 ini dengan Oppo F11. Kira-kira mana yang lebih cocok dengan selera dan kebutuhan kalian? Ayo kita versuskan sekarang. Oke, jadi seperti biasa, sebelum kita lihat ke dalam atau mungkin ke interface-nya, kita lihat di desainnya dulu ya, antara kedua smartphone ini ya. Jadi kalau aku berkomentar jujur, kayaknya ini seperti apa ya, seperti pinang dibelah dua aja sih. Desainnya memang bener-bener mirip, kayak nggak ada perbedaan gitu. Persis banget desainnya, dari sudut-sudutnya mirip, nggak ada perbedaan. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat di bagian belakangnya ini, jelas banget terlihat kalau untuk A9 ini dia menggunakan 4 lensa. Jadi di sini ada 3 lensa dalam satu kesatuan kameranya ya. Dalam satu kesatuan wadah kamera di sini ada 3 lensa, kemudian di luarnya ini ada 1 lensa kecil dan ada flash di luarnya. Dan di sini ada sensor sidik jarinya ya. Kemudian kalau untuk F11-nya, di sini dia menggunakan 2 lensa di bagian mukanya ya, maksudnya di bagian belakangnya, dan kemudian di bawahnya ini ada flashnya, dan kemudian di bawahnya lagi ada sensor sidik jarinya ya. Dan ada tulisan brand Oppo, dan kemudian ada untuk yang A series itu design for A series, kalau untuk Oppo yang F11 ini design by Oppo gitu. Ya seperti itu. Cuman yang mencolok banget itu untuk seri F11 ini, yang bikin aku ngerasa lebih elegan itu karena warna chrome-nya ini warna gold, emas-emas gitu, jadi kelihatan lebih shining aja. Tapi kalau untuk yang A9 ini dia warnanya nggak gold, jadi biasa aja lah kelihatannya kalau untuk gua. Dan kemudian lagi untuk di bagian depannya ini benar-benar mirip, serius. Aku nggak bohong, memang benar-benar mirip ya, persis banget ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat di bagian depan layarnya ini memang sama-sama menggunakan water drop screen. Jadi layarnya ada style kayak tetesan air di bagian atasnya tempat peletakan kameranya. Cuman pada saat kita melihat di bagian bezel bawahnya itu bakal terasa lebih tebal di A9, karena kalau misalnya kita lihat aja gini aja, ukuran A9 ini lebih panjang, sedangkan untuk ukuran F11 ini lebih pendek, jadi terlihat lebih lebar bezelnya di A9 sih untuk bagian bawahnya ketimbang F11 ya. Kemudian kita lihat lagi untuk di sisi-sisinya, di sisi sebelah kanan itu ada tombol power, sama-sama punya tombol power di sisi sebelah kanan. Kemudian di sisi sebelah kirinya itu ada tombol volume, sama-sama punya tombol volume, dan kemudian ada baki slot SIM dan memory card-nya. Dan kemudian di bagian sisi bawahnya itu sama-sama ada lubang speaker, kemudian ada sama-sama ada lubang headset, lubang mikrofon telepon, dan kemudian untuk bagian charge-nya ya, lubang charge-nya itu terlihat beda ya. Kalau untuk A9 ini dia menggunakan Type-C, sedangkan untuk F11 ini dia masih menggunakan micro USB ya. Jadi itu perbedaannya. Sedangkan untuk di bagian atasnya aku belum menemukan sih jujur di mana sih lubang mikrofon video recording untuk A9 ini, nggak kelihatan. Sedangkan untuk Oppo F11 kan jelas banget lubang mikrofon video recordingnya ada di bagian atas ini. Yap, jadi seperti itu perbedaannya. Untuk layar ya, seperti di awal tadi aku sudah bilang, kedua layar ini sama-sama menggunakan style layar water drop screen. Jadi kameranya itu di depan masih ada di layarnya, dan ada kayak tetesan air gitu di tempat peletakan kameranya itu ya. Dan kemudian lagi untuk layar kedua smartphone ini aku syuting di luar ruangan ya. Aku syuting di luar ruangan nih.
Jadi apa yang baru dari A9 ini? Yang baru dari A9 ini ada fitur sunlight screen. Ya, itu fiturnya mirip-mirip kayak sunlight display-nya milik Xiaomi, cuman I don't know sih. Malah kalau misalnya aku lihat sedikit lebih clear di F11. I'm sorry, aku bukan di endorse atau apa, cuman aku mengatakan sejujur-jujurnya aja ya. Jadi seperti itu perbedaannya. Untuk di kualitas layar kayaknya sedikit lebih clear di F11. Untuk spesifikasi kalian bisa sambil lihat tabel yang aku sajikan di sebelah ini ya, sambil kalian lihat juga. Jadi aku lihat tampilannya aja nih, karena menurut aku tampilan itu penting banget ya. Ya, aku lihat tampilan antara kedua smartphone ini kayaknya belum ada perubahan, sama aja ya. Tampilan antara Oppo F11 dan Oppo A9 ini serupa aja ya. Iya, kita lihat dari swipe dari atas ke bawah itu muncul notifikasi, itu tampilannya serupa aja ya, serupa aja. Kemudian kita lihat ini sama-sama, kedua HP ini sama-sama memiliki app draw. Jadi bisa dibilang di bagian mukanya ini aplikasi yang bisa kita atur ya, dan kemudian di bagian kalau kita geser dari bawah ke atas ini akan muncul semua aplikasi yang terinstall di smartphone, mirip-mirip kayak Samsung lah gitu. Jadi persis aja tampilan user interface kedua smartphone ini. Jadi kalau misalnya kalian melihat dari user interface kedua smartphone ini benar-benar mirip, tidak ada perbedaan ya. Oke, kemudian untuk user interface kameranya, aplikasi kameranya, jangan merasa ini nggak penting loh, kamera ini penting loh, karena kayaknya zaman sekarang ini kamera ini menjadi nilai jual utama untuk beberapa tipe smartphone ya. Jadi di sini kita lihat perbedaan antara kedua smartphone ini ya. Untuk keseluruhan tampilan itu serupa aja, karena mungkin sama-sama ColorOS juga dan sama-sama brand Oppo juga. Cuman di sini aku bakal tunjukkan beberapa perbedaannya. Kalau untuk di A9 ini dia memiliki fitur ultra lebar ya, mungkin karena ada lensa ultra wide di sini ya. Sedangkan untuk di F11 ini dia tidak memiliki fitur ultra lebar ya, itu bedanya. Kemudian kalau misalnya kita melihat dari fitur yang ada pada garis-garis di pojok sebelah kiri, itu ada perbedaan guys ya. Pasti kalian bisa dengan mudah melihat bahwa di F11 ini memiliki fitur Google Lens, sedangkan untuk di A9 ini aku cek kayaknya nggak ada Google Lens, atau mungkin ini ada update software tapi ini sudah diaktifkan WiFi dan software terbaru juga nggak ada juga fitur Google Lens. Jadi bisa dibilang mungkin kelebihannya ini ada Google Lens gitu. Dan kemudian ada lagi yang namanya fitur anti shaking hardware. Jadi kalian bisa lihat perbedaan kualitas foto antara kedua smartphone ini, dan aku bakal coba juga video recording dari kamera depan dan kamera belakang kedua smartphone ini ya. Ayo kita coba kameranya.
Kemudian ini untuk kamera belakangnya. Kalau aku ngeliat sih kayaknya ada perbedaan deh antara kedua hasil kamera nih dari warnanya. Cuman kalian nilai aja sendiri ya, sambil kalian lihat mana yang lebih stabil videonya pada saat aku bawa berjalan gitu. Oke, jadi ini video recording kamera depannya ya. Kira-kira menurut kalian apakah ada perbedaan antara kedua smartphone ini? Ya, ini aku sambil bawa jalan-jalan. Ini aku di outdoor ya, tempat di balkon tempat aku syuting tadi ya. Nih, ya gimana hasilnya kalau misalnya kita video recording di luar ruangan gitu ya? Apakah ada perbedaan? Aku melihat ada perbedaan sih. Cuman kalian temukan aja sendiri biar lebih jelas gitu ya. Oke, jadi ini video recording kamera depannya ya. Kira-kira apakah ada perbedaan? Aku sendiri jujur melihat ada perbedaan jelas banget di sini ya. Tapi kalian sendiri aja lihat dan kalian lihat sesama apakah ada goyang atau gimana gitu ya. Antara kedua smartphone ini, terutama buat A9 ini kan katanya ada fitur, ada anti checking hardware ya. Apakah kalian melihat atau merasakan anti checking hardware-nya bekerja, mana yang lebih smooth, mana yang lebih tidak bergoyang gitu ya. Oke, jadi tadi sudah aku tunjukkan hasil fotonya, hasil video recordingnya. Kalian bisa nilai sendiri, lihat sendiri ya. Dan kayaknya ini sudah di penghujung juga. Repri sudah tunjukkan perbedaan body, perbedaan fitur, perbedaan spek, perbedaan user interface kameranya, dan kemudian perbedaan hasil kualitas video recording foto antara kedua smartphone ini ya. Semoga aja dari video Repri ini buat kalian yang request dan tanya dan bingung mau pilih Oppo A9 atau mungkin Oppo F11 bisa menemukan dan mendapatkan jawaban smartphone mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya, sampai jumpa di video review dan versus smartphone Repri berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Repri ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.